Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad 12 Bengkel. Kali ini ada motor Revofit. Ini penyakitnya suara mesin komprasak. Oke, kurang lebih seperti ini. Wah, gini drop. Aduh, dia engkol wis. Mati. Oke, suara kasar, terus motornya juga mati-matian. Terus di sini untuk setelan anginnya, aduh, setelan anginnya ini kok nggak ada, kosong nih. Oke, ini seharusnya di sini ada setelan angin yang pakai plastik teman-teman. Tapi ini setelannya kayaknya sih patah di dalam, ya. Ini nanti bisa diakalin, terus belikan yang baru kayak gitu. Untuk pokok permasalahan mesin, ini aku lebih cenderung ke depan, ya. Kemungkinan besar sih untuk penyakitnya adalah di bagian lahar si noken asnya yang udah aus mungkin. Nah, nanti ini bertahap. Kita nanti cek dulu lahar noken as. Kalau sudah pasang, ganti yang baru, ya kan. Apakah suaranya masih kasar? Kalau masih kasar ya berarti nanti tinggal cek ke belakang kayak gitu. Tapi ini sih dominan di depan suaranya kayak gitu. Oke teman-teman, ini motornya sudah saya bongkar-bongkar. Berhubung kita akan membongkar ya dari si mesin atau mencari pokok permasalahan, karena motornya ini suaranya berisik. Nah, secara tidak langsung kita harus ini nih, kita harus membetulkan di area throttle body dulu, karena tadi ada setelan angin yang putus di dalam. Nah, ini sudah kita akali, udah lepas, kita ganti yang baru, udah kita bersihkan semuanya, terus kita reset. Nah, hasilnya seperti ini nih, langsamnya enak. Oke, ini langsamnya enak. Untuk suara mesin, kalau kita naikkan RPM seperti ini. Oke teman-teman, ini untuk ketengnya ya. TMA ini garis ya, garis tengah ini, garis ini sama yang garis ini tegak lurus ya, tegak lurus kayak gini. Terus ini kita lepas, kita tarik. Nah, di sini ada celah sekitar berapa tuh? Sekitar 1 mili lebih. Sekitar 1 mili lebih. Ini harusnya kalau untuk keteng sih ini bisa diganti ya. Untuk ketengnya bisa diganti, nanti lihat kondisi juga. Ini rollnya gimana? Kalau rollnya udah pada aus semua, nanti diganti satu set keteng ya. Nah, terus selanjutnya kita cek lahar untuk si noken asnya nih. Nah, ini udah ketahuan nih. Ini si lahar noken asnya kena nih teman-teman. Udah jelas nih. Tuh. Kita putar bunyi suara nih, kruk 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 kayak gini. Kalau untuk normalnya ini kalau diputar kayak gini tuh halus ya. Nah, ini laharnya kena nih, nanti kita ganti ya. Buat masnya yang punya motor nih ya, saya kasih tahu kerusakan motor sampean, penyebab berisiknya ada di bagian sini nih, di bagian lahar noken as. Lahar noken asnya ini bunyi ya. Ini bisa terjadi karena mungkin pernah kehabisan oli, atau enggak emang kualitas dari si lahar noken asnya kayak gitu, atau mungkin dulunya pernah dibongkar, pernah diganti. Nah, pakai lahar yang biasa saja kayak gitu teman-teman. Oke, ini nanti laharnya kita ganti.
Dan terus juga di area ini nih, di area keteng, ini ketengnya udah molor. Ini untuk apa, untuk karet yuyuknya yang gede ini udah aus, yang ini yang kecil ini juga sudah mulai keras, jadi ada kayak bunyi-bunyinya agak sedikit berisik. Nah kalau di bagian sini untuk gear pompa olinya ini masih tebal, masih bagus, aman. Dan juga yang bikin saya heran nih, di bagian perpak headnya ini enggak ada. Dari tadi tak cariin, ini kok nggak ada perpak headnya kayak gitu. Nah jadi tadi begitu saya bongkar, loh ini kok perpaknya nggak ada gitu kan. Di sini dia hanya dikasih lem kayak gitu doang. Nah kenapa motornya sampean di bagian bawahnya rembes ya? Yang terjadi adalah di sini nih. Nah di sini ini kayak ada jendolan-jendolan ya, sekitar ya kalau kita perhatikan sekitar setengah mili di sini teman-teman, kalau kalian bisa perhatikan ya. Nah ini kalau ada perpaknya itu, kalau kita pasang terus bau dikencengin, dipres, itu bakalan presisi rapat di bagian bawahnya sini. Nah kenapa di sini oli bisa rembes? Nah karena jendolan ini dia yang mengganjal kayak gitu, karena nggak ada perpaknya. Kalau ada perpaknya udah pasti rapat kayak gitu. Nah di sini sudah ada bekasnya nih. Nah ada bekasnya, kalian perhatikan nih di lubang bagian situ tuh ya. Jadi bagian yang jendol-jendol ini dia mengganjal karena nggak ada perpaknya, olinya pada rembes lebar-lebar semua tuh ke bawah. Pokok permasalahannya ada di situ. Oke. Nanti untuk lahar noken asnya ini kita ganti yang baru, keteng kita ganti yang baru, nanti kita belikan perpak ya. Nanti untuk proses-prosesnya mohon maaf nih teman-teman, aku nggak bisa videoin full soalnya ini motor sehari biar cepat jadi kayak gitu. Yang terpenting intinya di sini sudah saya sampaikan kerusakan ya kan, dari awal motor datang, terus penanganannya seperti apa kayak gitu. Oke. Untuk boringnya ini sudah ada tanda-tanda ya di bagian bawah tuh, kalian perhatikan ada goresan-goresan sedikit, dan juga di bagian atasnya tuh. Oke, saya balik dulu kayak gini ya, sudah ada tanda-tanda gores-gores, tapi kalau menurut saya pribadi sih ini ya masih bisa dipakai lah ya. Walaupun nanti ada sedikit ngebul asap putih, tapi ya nggak apa-apa sih biasanya sih. Tapi kalau masnya banyak uang ya silahkan nanti diganti saja kayak gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan untuk yang lain-lain kayaknya sih nggak ada. Untuk kerusakan-kerusakannya ya sudah saya sampaikan ya. Untuk masalah seher nanti tergantung orangnya kayak gimana. Kalau toh mau diganti ya nanti kita ganti, kalau mau dipasang lagi ya nanti bisa dipasang lagi. Tapi yang terpenting udah tahu kondisi untuk di bagian ininya, boringnya kayak gitu. Untuk yang lain-lain menurut saya sih oke, masih oke-oke lah. Injeksinya, throttle body tadi sudah kita servis, motornya sudah langsam bagus. Untuk yang lain-lain ya ini semoga alat-alatnya ada semua biar sore hari nanti bisa jadi kayak gitu. Oke. Oke, suaranya cukup halus, tinggal ganti oli sama pemasangan tutup sini ya, tutup headnya ya. Oke, wah mantap. Setelah semua alat-alat yang dibutuhkan ini kita pasang, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Suara mesinnya halus.
pembayarannya ya standar. Langsamnya ini sudah tidak mati-mati lagi, nggak seperti awal ya. Nah, untuk part yang diganti di sini ada 2 lahar noken as. Ini yang lahar besar, nomornya 6904. Terus ini ada yang kecil 6001 nih yang kecil. Nah, terus ini yang diganti setelan angin untuk throttle body dan karet yoyo yang besar. Nah, dari awal padahal saya perkiraan rantai ketengnya sudah kendor, akan tetapi ketika mesin sudah dibongkar ternyata di bagian sini nggak ada packing headnya. Jadi rantai ketengnya terlihat kayak molor, tapi ternyata setelah saya belikan packing head di situ ternyata rantai ketengnya masih bisa dipakai lagi kayak gitu. Nah, sini roll yang besar ini sudah diganti, terus roll yang kecil itu bracketnya tadi agak sedikit bengkong, jadi saya center terlebih dahulu. Nah, terus selanjutnya karena ini untuk olinya sudah volume sudah berkurang akibat dari rembesan-rembesan kayak gini. Nah, saya tidak belikan satu set keteng ya, tapi biaya untuk set ketengnya ini saya belikan oli yang baru ya. Jadi nggak beli satu set rantai keteng, hanya ganti rollnya saja kayak gitu, roll yang besar sama roll yang kecil. Nah, selanjutnya untuk bagian depan sudah beres, injektor, throttle body sudah beres, motornya sudah oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa di subscribe lur.